Assalamualaikum, selamat pagi ya. Selamat berjumpa kembali dengan materi pembelajaran teknik pemesinan bubut CNC. Hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai job sheet kita minggu yang lalu yang sudah Bapak share ya. Kita lihat job sheetnya. Nah, ini job sheetnya ya. Jadi bendanya seperti ini, ukuran-ukurannya bisa kamu lihat ya kan. Kemudian ini adalah programnya ya. Jadi mulai dari G54 sampai M2 M5. Oke, sekarang kita cek di mesinnya ya. Jadi isi numerik 802 ST dan klik run. Nah, ini sudah muncul ya simulatornya. Nah, langkah pertama adalah kita cari titik referensi mesin ya pada sumbu X dan sumbu Z ya. Jok ref ya, kita tekan menu ref point ya. Ini sudah tulis jok ref, kemudian kita ya, tekan tombol X plus sampai lingkarannya ini berubah warnanya. Oke, nah sudah berubah berarti sudah ketemu referensi pada sumbu X. Kemudian yang berikutnya sumbu Z, kita tekan Z plus. Nah, ini juga sudah berubah berarti sudah ketemu ya, sehingga kita bisa mulai ya menggunakan mesin bubut ini. Sekarang kita lihat pada kita tekan sumbu jok ya, tombol jok. Kemudian kita pasang benda kerja ya, benda kerjanya akan kita pasang di sini. Kita lihat, kita klik menu workpiece, stock size, kemudian panjangnya ya sesuai dengan gambar kerja ya, panjangnya adalah 80, diameter 40 ya. Kita masukkan panjang 80, kita ganti 80. Kemudian diameternya 40. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, benda kerja berubah ya sesuai dengan ukuran yang kita masukkan tadi. Kemudian berikutnya akan kita pasang pahat ya. Kita lihat dari atas ya supaya kelihatan top view. Nah, kita lihat dari atas ya, ini dari atas. Kita pilih menu mesin operation, kemudian sub menu tool management. Nah, kemudian akan muncul ya kotak dialog seperti ini. Kita pilih bahannya ya. Kita pilih saja bahan nomor 2 ya, ini bentuknya. Kemudian kita klik menu add to tool to red, kita pilih tulis station 1. Nah, ini klik, kemudian OK. Bahan sudah terpasang. Nah, berikutnya ya, setelah bahan terpasang supaya jelas ya, kita lihat lagi dari depan. Kemudian view-nya kita rubah ke 2D view. Nah, ini 2D view-nya. Setelah benda kerja kita pasang, kemudian pahat juga kita pasang, berikutnya kita menuju ke menu, kemudian program. Nah, jadi program yang kemarin kita buat ya, itu sudah Bapak tulis di sini ya, bubut 1 ya. Ini kita pilih ya, file bubut 1, kita pilih select ya, klik menu select, kemudian open. Nah, inilah ya program yang kita tulis kemarin ya. Jadi mulai dari G94, G9 dan seterusnya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui di sini ya, ini G54 tidak kita ketikkan di sini ya, karena program di mesin ini ya itu sudah menggunakan atau titik 0 mesinnya sudah kita pindahkan. Jadi langsung kita ketik G90 ya. Setelah kita tulis pada
mesin ya, programnya ya. Berikutnya adalah kita setting pahat ya, kita setting pahat mulai dari menu ya, menu ya. Kemudian kita klik parameter ya. Kemudian toolcore ya, toolcore ya. Di sini kita cek dulu tipe pahatnya 501 sudah benar, kemudian pahat nomor 1 ya kan? Kemudian di sini sudah tidak perlu kita isi ya. Kemudian radius ini radius ya, ujung pahat ini ya, ini kita abaikan saja ya untuk sementara. Kemudian kita klik extension menu ya, sampai muncul getcom di sini. Kita pilih getcom. Nah, di sini kita masukkan ya offset pada sumbu X ya. Ini kita isikan diameternya. Nah, terlebih dulu ya kita hidupkan mesin ya. Kita hidupkan mesin. Kemudian pahat ini kita dekatkan pada benda kerja ya. Jadi di sini langsung ya, supaya lebih cepat ya. Ini kita ambil rapid position ya, rapid position. Kemudian kita ya, pilih yang tepi ya, ujung ya. Kemudian kita klik OK. Nah, sehingga posisi pahat sudah pada posisi ujung benda kerja. Nah, disinilah nanti harga offsetnya kita masukkan. Untuk sumbu X ya, offsetnya adalah diameter benda ini tadi, yaitu sebesar 40. Kita masukkan 40 ya. Kita klik nah 40. Kemudian klik calculate, klik OK. Setting betul pada sumbu X sudah selesai. Kemudian berikutnya getcom lagi, kita tekan getcom lagi. Kemudian kita klik next axis ya, karena di sini kan masih sumbu X. Nah, kita ganti ke sumbu Z dengan menekan sub menu ya, next axis. Nah, sehingga muncul axis Z. Offsetnya ini tetap 0 ya, tetap 0. Kita klik calculate ya, kita klik OK. Setting ya, tool atau tool offset pada sumbu X dan sumbu Z sudah selesai. Kemudian kita klik menu lagi, mesin kita matikan. Nah, di sini sudah terlihat ya lintasan gerakan pahat ya. Jadi mulai dari ya, kalau kita lihat ya, saya jauhkan dulu ya, saya jauhkan dulu pahatnya. Nah, kita tarik ya agak jauh. Nah, jadi kita zoom ya. Jadi disinilah ya posisinya. Jadi posisi awal ya, itu di sini. Kita lihat programnya ya, itu pada posisi X50 Z10 itu di sini. Karena diameter benda ini 40 ya kan, maka posisi X50 di sini, Z-nya 10 ya di sini ya. Nah, kemudian pergerakan dari titik 0 ya, titik 0 ini pas pada tepi benda ini. Jadi pas pada sumbu ini titik 0. Ini titik 0. Jadi kita lihat pada gambar ya. Nah, jadi titik 0 itu di sini. Z0 ya. X0 itu di sini. Ya, X40 itu adalah diameter benda ini. Kemudian bergerak ke kiri ya. Itu harga Z-nya adalah min ya. Jadi min 40. Tapi kalau ke kanan ya, ke kanan dari titik 0 ini kanan, maka harganya adalah positif ya, seperti ini. Z20 ini berarti nanti berada di sebelah kanan ya, Z0 atau tepat pada garis ya, pada permukaan ujung benda ya. Jadi ke kiri ya, permukaan ujung benda itu harganya min, ke kanan harganya plus. Kita kembali ke mesin. Nah, sini lintasannya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pergerakan daripada pahat ini ya. Untuk menjalankan ya, kita klik tombol auto. Nah, auto, kemudian pintunya kita tutup, kemudian kita tekan tombol cycle start. Nah, kamu perhatikan pergerakan pahatnya ya. Ini adalah proses penyayatan menuju X40.
Z40, kemudian ke X50, Z20. Kita parkir ya, atau kita letakkan jauh dari benda supaya aman. Jadi ini titik awalnya di sini menuju X38 Z0 ya. Jadi X38 Z0 itu di sini. Kemudian Z40 itu bergerak ya, ke Z40 di sini. Kemudian X40 itu ya, diameter terbesarnya ini ya, 40. Kemudian baru ditarik tanpa penyayatan ya, G00 ke X50 Z20 ke sini. Seret M2 M5 ya, M2 itu program berakhir, M5 spindle mati. Nah, itulah ya contoh ya penulisan program pada mesin bubut CNC. Jadi ini programnya yang kita buat, kemudian ini adalah pergerakan pahatnya. Jadi kalau kita mengikuti gambar ini ya, jadi dari diameter 40 ke diameter 38, ini berarti dikurangi atau disayat setebal 2 mili. Jadi 40 dikurangi 38 adalah 2. Jadi ini kita sayat 2 mili sekali penyayatan. Nah, untuk ketebalan yang berbeda, jadi misalnya dari 40 dijadikan lebih kecil lagi, misalnya menjadi 30 atau 20, maka tidak mungkin kita lakukan sekali penyayatan. Jadi penyayatan itu ya maksimal ya kalau benda kerjanya itu lunak, kemudian bahannya itu keras ya, maka mampu untuk sekali nyayat 2 mili. Tapi kalau misalnya tidak mampu ya harus 1 mili atau lebih kecil lagi ya. Jadi maksimal itu ya untuk supaya bahannya awet ya maksimal 2 mili lah. Tapi kalau ingin lebih awet lagi ya 1 mili ya. Oke, mungkin itu ya contoh ya penulisan program pada mesin bubut CNC ya, dengan program yang paling sederhana. Untuk berikutnya nanti ya Bapak akan memberi tugas latihan ya untuk menulis program CNC. Bapak akan share gambar di Google Classroom-nya. Bapak akhiri sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.